Karena tadi coach tuh bilang tuh yang itu tuh kayak yang kita kemarin minggu lalu ngobrol tuh soal Randy Pangalila tuh. Yang kan banyak yang komentar kalau Randy Pangalila mah nih hoki doang. Tapi kalau kata coach kan itu basal memorinya Randy Pangalila kan coach. Iya gini ya. Memang persiapan, secara persiapan ya. Waktu pada saat Randy persiapan dia memberikan waktunya totalitas dan menganggap ini hidup matinya dia. Sedangkan KJ kan dia lihat Randy dia bukan atlet. Jadi levelnya pasti jauh di bawah. Sardo Bandung, dianya ahli tendangan. Sardo Bandung, ketarik di selangkangan. Sudah nendang lawan, bertubi-tubi di badan. Ternyata tidak mencapai di ronde 2, selangkangannya ketarik. Akhirnya datang Sardo. Iya, akhirnya ada Sardo. Dan kesian gue Mal, soalnya pertama-tama Sardo kan kemarin tuh kehilangan ini momen keseruan kita bareng Max Petino. Oh iya. Dan juga gue kesian sama viewers karena nggak ada skip jingle. Ternyata langsung dikagetin. Menit 42 iya. Langsung dikagetin. Ada yang komen, mentang-mentang ada Max Petino, Gabe Pamungkas gak berani jingle. Wes itu di menit 42 ada. Iya. Oh gitu. Tapi ya. itu habis. Oh ini jingle selalu di awal. Selalu ada. Enggak bisa random aja coach. Random. Ntar orang-orang komen pada skip jingle menit 10 gitu. Iya, tapi itu asal kalian tahu habis skip jingle itu menit 42 tuh kayak menit 42 jingle itu habis itu disubmisi. G itu kena anaconda. Anaconda. Ya ada namanya anaconda. Ada. Lu enggak tahu kan? Oh ya tahu lah dia. Tahu lah dia Sardo. Tapi sebelum kita bahas UFC Fight Night-nya Abu Dhabi ya, memang Sardo sudah memperlihatkan videonya ke Coach Max. Oh, iya. Ya, kalau Coach Max boleh komentar, Coach kan udah nonton video Sardo tadi kickboxing. Gimana Coach ini dari Coach Max gimana ininya? Tadi saya lihat harusnya dia dominasi ya dengan powernya. Saya lihat powernya ya, speed powernya lebih besar daripada lawannya ya. Cuman habis itu ada insiden itu ketarik hamstring ya. Sampai sekarang masih ini coach ada bekas birunya di sini apa? Kayak ngebentuk gitu. Pengen panggil apa? Tukang urut atau ini nggak enak soalnya sebelah biji banget kan. Ya udahlah. Biarin lah kompres pakai es aja lah. Iya kalau gitu jangan yang mijit harus spesial itu. Hasilnya gimana jadi tadi? Iya. Jadinya kalah coach. Kalah apa tuh? Kalah poin. Soalnya ya. Sambil aku ceritain juga coach. Jadi sebenarnya ini juga pelajaran besar sih coach karena apa? Sebelumnya ya ini dulu ya kan biasanya apa? Pemenang merayakan, yang kalah yang menjelaskan ya aku ngejelasin. Jadi sebelum pertandingan sebenarnya PD aku tuh udah pede banget coach. Cuma ini jadi pelajaran untuk jangan pernah meremehkan apapun karena sebelum pertandingan pikiran aku tuh kayak kalau kalah kira-kira karena apa? Apakah karena powernya lebih kuat kah? Apa karena tendangan dia lebih cepat kah? Apa karena saya kecolongan? Apa karena saya kecapean? Dan semua pemikiran itu tuh ada jawabannya kayak kalau lebih kuat ya udah tahan, kalau lebih cepat ya udah counter, kalau saya kecapean ya udah kabur-kaburan gitu kayak ada terus jawabannya. Jadi ya udah pede gitu. Dan ternyata jadi kan itu saya tanding di Fight Card jam 5 coach dan salah saya juga saya datang jam 3. Jadi saya datang jam 3 terus seharusnya ya datang jam 12 lah supaya udah pemanasan dan supaya lock in juga kan, supaya ngerasain vibe-nya dan lain sebagainya. Saya datang jam 3. Saya mau padding, ternyata banyak fighter yang pull out coach. Jadi jadwalnya dipercepat gitu. Jadi belum siap gimana-gimana atau udah turun. Dan kebetulan satu fight sebelum saya main itu orang dari camp saya juga. Jadi saya udah turun nontonin gitu. Toto main gitu kan. Dan itu pas mau tanding Coach Mustadi ada di situ kan. Coach Mustadi sengaja dia itu fight terakhir sebelum sholat maghrib lanjut ke partai pro gitu. Jadi kayak semua pada nontonin gitu. Dan di pikiran aku tuh udah kayak bener-bener kayak wah gue tunjukin nih udah mau siap-siap terbang-terbang, mau siap muter-muter gitu kan. Tanding udah tos tangan biasa kayak yang tadi coach lihat, biasa 1-2 tendang, pas pengen ditutupin pakai spinning back kick untuk nutup jarak aja gitu, terus main lagi gitu. Tapi pas spinning back kick krak, tiba-tiba apa nih
gitu kan. Karena kalau tanding adrenalin tinggi dan gak berasa sakit kan. Tapi itu bahkan ketika tanding pun sakit banget gitu. Dan di situ posisi tuh kayak rasanya tuh mau nangis karena bukan sakitnya tapi kayak gila, satu bulan latihan dan semua yang udah di skenario kan di kepala endingnya kayak gini gitu. Karena bener-bener di detik itu juga tahu coach kalau ini nggak beres nih, kayaknya udah tamat ini gitu kan, ya something wrong gitu. Terus nendang dan untung aja ada spinning back kick yang dapat second count gitu kan, telak. Padahal tuh sebenarnya spinning back kick kabur juga coach, bukan counter. Itu bener-bener bukan yang saya lihat langsung saya puterin, tapi bener-bener aduh ini sakit nih, gimana nih biar aman nih gitu kan. Spinning dapat, terus balik ke corner saya bilang sama coach ini ketarik coach gimana? Ya dicoba diurutin tapi udah waktu juga sebentar doang kan. Dilanjut ke ronde kedua masih oke lah karena biasanya kan saya yang jadi agresor coach. Terus di ronde kedua ya namanya sakit soalnya udah bener-bener jalan penguin coach, udah gak bisa ngangkang gitu kan. Udah gini aja. Terus ronde kedua masih amanan sampai cornernya sebelah nyadar gitu kan. Itu kakinya sakit, itu push aja push. Udah kalau udah di push kick kan gak nyampe tangan saya coach. Udah di push kick. Mas ke ronde 3 coach juga udah marah-marah. Leg kicknya mana anjing, middle kicknya mana, udah gituin kan. Aduh saya juga pengen coach, tapi gimana gitu kan. Saya juga pengen. Terus ya udahlah. Yang penting di pikiran saya jangan quit di stool lah, jangan quit di corner gitu. Lanjutin aja gitu kan. Sampai selesai. Sampai selesai dan jangan sampai jatuh dan jangan sampai gimana. Terus ya either you win or you learn gitu kan. Dan pelajarannya besar banget kalau menurut saya coach, karena jangan dulu kita bicara pengen tendangan apa, pengen menang dengan cara apa. Paling dasar pemanasan, stretching. Itu yang apa ya, lucu sih kalau dipikir-pikir. Gila, hal yang kayak itu sebenarnya udah bukan sesuatu yang harusnya dipelajari, tapi yang semua atlet harusnya tahu gitu. Tapi balik lagi ke jatuhnya kan kedisiplinan atlet juga kan coach. Maksudnya saya tanding jam 5, saya datang jam 3 karena mikirnya udah tinggal Vici tuh ya, datang menang pulang gitu kan. Mikirnya udah aduh sombong banget gitu. Terus ternyata skenario-nya kayak gitu, karena ya balik lagi yang tadi yang saya pikir skenario semua dipikir udah diputer-puter. Terus saya mikir sparring juga lawan-lawan di camp kayaknya lebih jago-jago gitu kan. Wah ini nggak akan ada yang inilah. Terus ternyata skenario-nya bener-bener yang nggak terpikirkan gitu. Sakit. Gitu sih, cuman at the end of the day nggak kapok sih coach. Gak sabar buat next fight. Nggak kapok sih. Ya, stretching ternyata coach ya. Kalau nggak stretching dia coach, soalnya coach. Karena banyak yang pull out itu bang, jadi kayak tapi itu juga alasan juga sih. Seharusnya datang dari jam 12, jadi datang dari jam 12 terus ya nontonin temen main kayak atau ngapain gitu kan. Terus kita pemanasan sendiri. Tapi ya udahlah. Tapi biasa harus stretching coach. Yang benar tuh harus stretching tetap. Ya begitu datang kan kita pengenalan lokasi dulu. Biar kita bisa ngerasain ya di situ. Kalau saya sih biasa saya malah sehari sebelumnya saya ke arena, saya tidur di arena. Di situ saya meditasi dulu. Ngerasain vibe-nya coach. Ya, saya fokus. Itu namanya semua fighter harus punya fokus. Semua samurai sebelum bertarung dia harus fokus. Jadi dia bisa ngerasain arenanya. Oh ini tempat gue bertanding. Ini gue di sini bakal habis-habisan di sini. Itu mental ya. Jadi mental yang nanti gue juga cuman lawan gue kayaknya gampang lah, bisa lah. Nanti hari aja gue datang langsung tahu, langsung tanding. Gak bisa. Kita mesti fokus dulu. Kita harus take it seriously. Really serious. Jadi ya itu kan jadi mahal kan. Ini yang kemarin pengalaman sangat berharga mahal. Jadi kalau saya sih punya tradisi seperti itu. Jadi saya datang lebih dulu dibandingkan semua atlet lainnya. Saya tidur dulu di situ di arena. Terus saya berusaha untuk fokus di situ, nggak menenangkan pikiran, terus fokus pada pertarungan. Nah begitu saya udah di situ saya meditasi, saya ngerasa oke, saya siap, saya udah blend di sini, baru persiapan habis itu, persiapan pemanasan. Jadi ya kan ya karena saya dari kecil kan latihan, saya udah dari kecil latihan dan saya punya tradisi seperti itu, gitu. Dan pada kenapa? Oh enggak lanjut tadi pengen kirain udah kelar mau. Jadi saya nih kalau lagi kita ada sesi sparring dengan para atlet ya, sesi latihan drilling. Selesai itu pun kita semua melakukan meditasi juga. Jadi kita bisa ada yang tiduran, ada yang duduk, ada yang nenangin pikiran, ada yang mengatur pernafasan sebelum mulai gitu. Ada yang menguatkan
hati, menguatkan pikiran, menguatkan fisik ya sebelum dan sesudah latihan gitu. Nah itu penting sih, itu namanya fokus. Jadi fokus tinggi dan kita nggak meremehkan, kita serius, kita menganggap itu sakral gitu loh. Martial art ini begitu kita mau tanding, ya, dia sakral. Mungkin lawannya Sardo udah datang lebih dahulu, duluan datang, terus dia udah pemanasan lebih ya itu akhirnya kan karena kurang pemanasan dia ketarik, gitu. Jadi harusnya dia bisa lebih unggul, akhirnya dia harus kalah angka gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa kan. Siap coach. Dapat pelajaran. Iya, pengalamannya lebih penting. Iya. Yang lebih penting dari result adalah proses dan progres. Betul. Jadi kalau kita ngelawan fighter yang jago, terus kita kalah, jangan down. Kenapa? Kita lihat proses kita bagaimana latihan, terus selama proses itu progresnya seberapa besar sih? Kalau kita progresnya besar, bisa 10 poin atau 20 poin, sedangkan lawan kita nggak persiapan, ya, tapi memang dia udah jago, tapi progres dia nggak ada progres, bahkan cuman naik satu progres gitu, 1 poin doang, kita lebih berharga gitu loh. Betul coach. Iya dong. Karena progres kita ada, progres dia nggak ada, walaupun hasilnya dia lebih menang, ya karena dia latihan lebih lama. Betul coach. Gitu. Itu juga yang aku kepikiran, kayak beres kalah kan besoknya ada dong ya pikiran sedihnya gitu ya coach. Apalagi bengkak gitu kan, kalau misalkan kalah cuma ya kalah doang ya udah, tapi karena kalah bengkak jadi harus bed rotting di kasur gitu kan, jadi kan banyak pikiran, terus kayak kepikiran aduh ngapain ini selama ini latihan begini hasilnya. Kemarin udah mikirnya kayak soalnya kan sempet selesai pertandingan tuh video call coach sama Celos gitu kan. Terus saya tuh kayak aduh mending kalau kalahnya apa gitu, kena head kick terus KO atau gimana kalah gini-gini. Terus Celos bilang kita nggak bisa nentuin kita kalahnya gimana gitu kan, kita nggak bisa mikir waduh latihan selama ini nggak keluar, nggak bisa gitu kan. Fight tuh kayak gitu, kayak contohnya kemarin Thomas Pinal sama Curtis Blades kan nggak bisa bilang aduh saya latihan 3 bulan gulat masa nggak kepake, saya kena pukul 1-2 doang langsung KO, nggak bisa kan dia protes. Ya fight kayak gitu. Terus ya saya mikirnya itu coach, yang tadi coach bilang kalau saya mikir yang pertandingan terakhir itu udah final, ya udah berarti ya udah lu bakal sedih terus. Tapi kalau lu pikir ini adalah bagian dari proses gitu kan, lu nggak akan selesai di sini kan, masih mau coba lagi kan. Ya udah kemarin bagian dari proses. Makanya kayak G tuh bener. G itu coach, kalau G itu sebelum stand up dia nginep dulu di Balai Sarbini coach. Kan dia bikin spesial, dia harus latihan dulu meditasi di Balai Sarbini kayak. Meditasi. Dan ada juga kayak pas lagi meditasi gitu sendirian gitu terus kayak siapa juga nih yang datang nih? Dia emang perform juga. Oh, cleaning service ternyata. Ternyata dia meditasi juga. Lebih siap daripada lu. Dia lebih siap. Kenapa coach tadi coach? Tapi kalau aku pengen nanya lagi nih coach. Ini mungkin aku juga sebagai performer, aku tuh melakukan yang coach lakukan, tapi mungkin nggak sehari sebelumnya ya. Kalau datang ke venue duluan gitu untuk merasakan bahwa ini adalah tempat di mana aku bakal tanda petik bertanding, perform kayak gitu. Tapi aku juga ngelakuin kan ada self motivating. Jadi selalu ada satu kalimat di kepala yang didengungkan kayak gitu. Nah, kalau buat aku adalah lucu atau enggak itu urusan Tuhan. Gitu. Tapi itu yang bikin zen gitu. Aku pengen nanya deh, kalau misalkan coach udah bertahun-tahun di sini, udah lebih dari 3 dekade ya berarti ya, kalau misalkan dari kecil kan. Lebih dari 3 dekade menekuni fighting ini. Ada nggak sih kata-kata atau kalimat gitu? Aku pengen, bisa gak sih kata-kata atau kalimat yang bikin zen, kalimat yang selalu didengungkan sampai lock in ketika ngelihat opponent kayak gimana gitu. Soalnya kan ada beberapa fighters tuh yang kayak waktu aku masih aktif tarung derajat pas lagi turnamen gitu, ada beberapa temanku yang kalimatnya itu bukan ke dirinya tapi ke lawannya. Jadi kayak lawan gue nih nggak bakal bisa nih, tendangannya gue udah lihat nih, Allah tendangan dia culun banget. Diudungin aja terus-terusan di kepala kayak gitu. Jadi kayak self motivation ya, seperti itu ya. Mengafirmasi pada diri sendiri gitu. Kalau saya sih pada saat mau bertanding, terus kita udah masuk hotel nih, persiapan mau ketemu lawannya. Kalau saya dalam hati ngomong, kalau saya ini udah latihannya udah 100% gitu loh, udah nggak bisa lebih daripada ini gitu loh. Jadi kalau saya udah melakukan ini 100% ya, di atas arena saya kalah pun saya nggak apa-apa.
puas. I did my best dia. Iya. Nah, yang biasanya yang bikin takut adalah wah gue persiapannya kurang. Wah gue pola makannya berantakan. Waduh gue nggak bisa fokus, kurang tidur, kurang istirahat. Tapi kalau kita udah semuanya udah kita lakukan ya, latihannya udah keras, strateginya udah kita maksimalkan, kita udah ngulik, kita udah latihan fisik, semuanya mentalnya kita udah fokus, udah 100% lah, udah 100% kita lakuin, kita lawan siapapun gitu, nggak takut. Walaupun kita lihat dia lebih jago ya nggak apa-apa. Apalagi yang mesti gue takutin, orang latihannya lebih keras daripada bertanding, gitu loh. Jadi sebenarnya lebih baik mati di tempat latihan gitu loh, mampus-mampusan di tempat latihan. Nanti di arena apapun itu ya udah kita kasih aja yang terbaik. Nah kalau kita udah mikir seperti itu, nanti di arena kita nggak mentalnya nggak yang kayak saya bilang nih kemarin kayak si Duncan main dia kalah kan? Iya si Duncan sama si siapa? Brazil. Yang Brazil, Duncan. Dia mental kena gitu loh. Iya. Begitu main makin kena lagi. Jadi kalau kita udah kasih 100, jadi waktu saya tanding gini, kalau gua nggak di KO sama dia atau nggak di submit finish sama dia, itu orang mati sama gua loh. Mati gua. Itu udah mentalnya gitu, udah siap banget. Itu orang kalau nggak bisa pukul gua KO, nggak bisa bikin gua finish submission, bikin gua pass out. Ini orang bakal mati sama gue. Karena kenapa? Gue latihannya udah nggak mungkin lagi lebih keras dari itu. Dan itu yang bikin gue jadi pas di arena itu mentalnya solid, nggak ada takutnya. Takutnya kapan? Takutnya pada saat kita lagi persiapan tanding. Saking takutnya gue sama lawan gue, sampai gue latihannya bisa 100%. Iya benar-benar coach. Itu metodenya. Ya. Kayak G misalnya udah persiapan nih mau perform. Persiapan udah 100%. Terus begitu ada rasa takut, G mikir, apa yang kurang dari gue ya? Gue udah persiapan 100% mental, semua udah gue preparation. Kalau masih takut, berarti tuh ada kesalahan. Ada yang kurang. Gak perlu lagi ditakutin. Orang kita udah persiapan preparationnya udah 100%. Bisa gak lebih dari preparation dari situ? Kalau kita bilang bisa, lu perlu takut. Tapi kalau kita bilang, preparation gue udah 100%, nggak mungkin lebih daripada ini. Nah itu udah nggak perlu ada yang ditakuti lagi. Kalau kita udah 100%, kenapa? Ya kita nggak mungkin lagi lebih daripada preparation itu. Ya, nah itu yang harus dilakukan sebenarnya. Kalau kita udah preparation 100%, begitu masuk arena kita mau perform, udah kayak G bilang, lepasin aja semua. Ya lucu urusan Tuhan tadi. Iya. Udah menang urusan Tuhan. Kita udah did my best. Kalau gue lucu kalau misalnya komik senyawa urusan Tuhan. Kalau nggak bikin gue pass out, lu mati lo di tangan gue. Bayangin aja. Itu istilahnya. Iya. Si Tony Ferguson aja latihan 120 ronde. Dia bilang apa? Sparring 120 ronde menuju lawan Chiesa kemarin. Tuh, dia bayangin Tony Ferguson latihan 120 ronde coach. Sebelum dia ngelawan kalah juga sih tetap ya. Submission 1 menit 16 itu. Tapi dia 120 ronde persiapannya coach. Iya. Gini kalau si Tony tadi pagi kalah ya sama Chiesa. Karena memang dia 7 pertarungan terakhir apa 8 pertarungan terakhir dia udah kalah terus sejak Justin kena sama Justin Gaethje. Terus dia juga latihannya kayaknya latihan sendiri ya. Itu dia coach. itu yang dari dulu sendiri. Yang gue bilang bang, yang kenapa sulit banget Tony buat comeback. Dia nggak punya proper camp kan coach. Iya. Nggak ada coach yang ngarahin dia kemana gitu. Iya. Dia head coachnya sendiri gitu. Kayak si Mike Perry juga ngajakin corner pacarnya sendiri gitu kan. Kayak gitu modelnya. Jadi nggak bisa. Itu kan kita udah bahas kemarin kalau kemenangannya tuh coaching staff, kemenangan dia di fight itu kemenangan tim, support ekosistemnya mereka gitu loh. Iya. Tony Ferguson emang sejauh ini berarti sebelumnya pas dia menang itu coach itu ini maksudnya timnya berarti solid nih. Iya, masih sama si Eddie Bravo kan coach. Dia dulu sama Eddie Bravo, betul. Salah satu BJJ terbaik lah di dunia. Dia salah satu BJJ terbaik. Dia termasuk orang yang sempat saya mikir gini. Ini mungkin orang ini yang bisa nge-submit bisa ngalahin Khabib. Sama coach. Gitu loh. Sampai sepikir itu loh.
nggak taunya kalah-kalahnya sama kabel, kesandung kabel lah dan lain-lain lah. Terkutuk 5 kali dicoba, 5 kali gagal coach. Dicoba matchmakernya sekarang udah capek kali nggak mau lagi. Dan apalagi performa kayak gini. Ini Khabib sama itu kayak udah kayak bumi sama langit jadinya. Secara mental kayaknya ya. Iya benar-benar. Coach tuh ya bukti di sejarah ya bahwa coach itu penting ya itu terbentuknya Mike Tyson. Iya benar. Betul. Kas D'Amato kan. Ya, Kas D'Amato. Dia juga coachnya si siapa sih? Floyd Patterson. Oh bukan, siapa ya? Kas D'Amato. Pokoknya itu lineupnya Kas D'Amato tuh. Tapi coachnya rada-rada sinting. Maksudnya kayak dia pernah Mike Tyson didatengin sama satu promotor lain gitu, kayak cuma diselamatin. Promotor atau coach gitu. Terus si Kasnya dateng, ngapain lu salaman sama dia gitu. Karena kebanyak banget fighternya si Kas D'Amato tuh diambil sama orang lain. Udah dididik bagus, diambil orang lain gitu. Iya sama itu tadi gue sempet ngobrol juga sama coach tuh. Mungkin Sardo kayaknya lebih paham. Yang kita ngobrolin soal Dagestan tadi coach, yang di luar. Katanya Dagestan nih udah mulai sama Dana White udah mulai gimana? Karena kan mereka menguasai ini menguasai. Barusan gue sama coach lagi lihat postingan di Instagram. Jadi kan Umar Nurmagomedov menang. Mereka tuh tadi ada foto bareng gitu lah. Umar, gua nggak tahu itu foto kapan. Habib Nurmagomedov sama Usman itu foto bertiga. Iya, keluarga Nurmagomedov. Iya, itu kalau dijajarin poinnya 64-0. Jadi 60 nggak ada kalah sama sekali. Nah ini nih jadinya tadi Coach Bes sempat nanya, ini kayaknya Dana White sempat ada kayak ini ya mau bukan mengintimidasi Dagestan ya, tapi kayaknya semua kok jadi Dagestan dong yang megang nih. Semuanya kan. Maksudnya kayak welter Dagestan, lightweight Dagestan. Terus habis itu kalau nanti Belal Sean O'Malley sama ini, terus habis itu Umar main lagi, Umar juara bantam Dagestan semua kan. Tapi emang ada maksudnya intimidasi ke Dagestan. Kalau kata gue enggak sih, karena pertama justru jadi lambung duitnya untuk terus ada UFC Saudi Arabia juga kan coach, kan itu benar-benar seksi buat mereka, buat investor apalagi Saudi inilah yang nolongin UFC zaman Covid, yang ngasih Fight Island dan lain sebagainya. Kalau bukan karena pesona Habib dan kawan-kawan, nggak bisa tuh dia dapat kans buat dapat investor-investor itu gitu. Yang Abu Dhabi ini. Iya, dan kalaupun secara style fight kayaknya kan kemarin sempat ada rame tuh Mokaev di Depak karena stylenya membosankan gitu kan, dan si Mokaevnya juga jujur kan, dia bilang di balik layar, matchmaker bilang saya nggak suka. Soalnya kan banyak yang nanya kenapa kemarin lawan Manel KP maksain striking gitu, kenapa nggak main kayak biasanya gitu. Terus karena dibilang matchmaker nggak suka caranya gini-gini. Terus makin kesini kan terbongkar ternyata bukan karena style fightnya Mokaev, tapi karena sikapnya Mokaev dan manajemennya yang bikin UFC nggak suka sama dia. Iya, dan kembali lagi soal tadi Coach Mes bilang tim juga akhirnya coach ya. Betul. Yang bikin Mokaev dikat tim juga masalahnya. Tapi emang kalau coach sendiri pemilihan tim ini ada ininya nggak, ada seleksinya sendiri nggak untuk Coach Max gitu? Kalau memilih tim. Maksudnya misalnya kan pada saat mau bertanding. Iya, pada saat bertanding itu pemilihan coach atau apa-apa. Iya, pemilihannya tuh biasanya harus gimana? Harus ada, kalau coach ada metode tersendiri nggak ada? Ya kita pilih aja fighter yang memang dia kan mereka udah di audisi. Udah lolos audisi dan kita lihat mereka siap. Nah, mereka urusan mereka sama tim ya urusan mereka sih. Oke. Tapi kita memang sudah menyarankan kalau kalian mau sukses di semua olahraga, apalagi combat sport, itu kamu harus punya tim. Jadi yang nggak punya tim kita arahin nih. Kamu tinggal di mana, udah latihan. Arahin aja. Arahin ya, kalau misalkan dia nggak punya sasana di situ, carilah di kota sekeliling yang terdekat untuk latihan, karena kita selalu saranin tanpa tim kalian nggak akan bisa jadi juara 100%. 100% tuh coach. 100%. Coba ada nggak orang dari Goa tiba-tiba terus jadi juara MMA jadi UFC? Nggak pernah sparring, dia cuma duduk bertapa terus dia latihan. Tiba-tiba dia pakai tenaga gitu. Nggak bisa kan? Mau dari hutan, mau dari Goa, mau dari laut, dia keluar terus jadi juara gitu. Oh jadi itu salah. Ternyata. Kirain itu cerita beneran. Istilah turun gunung. Iya, itu nggak ada. Itu harus ada support system gitu loh. Itu kan ya film. Jadi aslinya ya seperti itu. Dan kalau di orang dulu ceritanya untuk ilmu yang paling tinggi itu diajarin terakhir.
Itu sebenarnya metode yang salah sih, bukan begitu. Oh, bukan. Bukan, justru ilmu yang paling dasar itu, ilmu yang paling bagus adalah ilmu yang paling dasar. Dan ilmu paling dasar itu harus dilatih paling sering. Repetisi. Contohnya ya, kayak kalian ikut MMA nih. Apa sih yang paling bagus dari MMA? Yang rate finishnya paling tinggi nomor 1? Ini rear naked choke. Ground and pound. Ground and pound nomor 1. Jadi waktu latihan, berlatihlah ground and pound jauh lebih banyak porsi latihannya dibandingkan kalian berdiri stand up mukulin heavy bag. Bener nggak? Kalau kalian mau ikut tanding kickboxing, kalian berdiri. Tapi kalau kalian mau ikut MMA, kalian dudukin itu dummy atau lawan kalian di bawah, kalian latihan ground and pound seumur hidup. Bayangin ground and pound kalian akan seperti Khabib, kayak seperti Fedor yang begitu keras. Nah itu cara mukulnya, ngepinningnya, ya, distribusi beratnya itu harus tepat. Jadi harus berlatih yang memang primernya dulu gitu. Nah jadi kalau di film kan ilmu yang paling terakhir itu dites dulu. Di ilmu yang paling tinggi itu dikasih terakhir. Nah, kapan? Nanti kalau kamu udah jago. Begitu jago usianya udah 70 tahun. Dikasih baru ngedrill 1 kali udah pes. Pelatihnya juga udah. Jadi ini ilmu terakhir. Iya. Pelatihnya juga. Orang murid 70 tahun, pelatihnya berapa itu? Jadi latihlah apa? Latihlah teknik ground and pound-nya dulu. Latihlah teknik apa? Gini, kalian pikir gampang ground and pound? Nah makanya nanti ada sesi kan sama iya. Kan? Nanti kalau ada kata sesi. Sardo gampang katanya. Sardo katanya dia pengen MMA terus julukannya adalah surfboard supaya bisa menguasai ombak katanya. Oke. Oh, menguasai ombak saya dong. Ombak. Waduh. Saya surfboard. Sardo surfboard. Oh, oke. Iya. Gimana coach? Jadi gini, nah kan kelihatannya gampang ya ground and pound ya. Nah di Sasana kan saya kan banyak atlet, ya atlet MMA ya. Nanti suruh dia di bawah, kalian dudukin, kalian pukulin coba. Nanti lihat apa yang terjadi nanti. Ya. Terus nanti gantian, kalian yang didudukin, yang digebukin dia. Aku bisa tapi pelan-pelan. Aku bisa melihat skenarionya. Jadi Coach Max suruh, oke ini murid saya, coba kamu dudukin, kamu pukul. Dalam hati, nggak tega. Tapi pas kebalikannya, kok dia tega sih? Iya. Nanti itu penting loh. Apa? Nggak tega mukul tuh. Pengalaman coach. Jadi aku kan dulu ya latihannya buat sehat-sehat aja gitu. Sampai akhirnya ada kompetisi jadi ikut yang TC bareng sama fighter-fighter. Dan ngerasain ada transisi beda mentalitas ketika kita latihan member dan kita latihan fighter. Jadi ketika latihan fighter gitu kan, apa ya? Karena kalau kita latihan cari sehat doang, nggak untuk fight, kebentuk juga mental yang salah dalam artian kayak gini coach. Waktu itu saya latihan kan, terus ada latihan boxing gitu. Terus ya udah like spar. Terus waktu spar mau mukul udah misalnya udah depan muka, tapi kita mentalnya tuh narik karena mikir ini member doang nih, bukan pengen ngapain gitu kan. Ini orang pulang kerja lo mau mukulin gimana? Dan itu jadinya ngerusak mental kita yang saigan gitu coach. Jadi muscle memorinya pun nggak terlatih. Iya, jadi nggak terlatih. Akhirnya saya mikir ya udah latihan sama fighter supaya kita tega dan kita juga ditegain gitu supaya kita nggak kaget. Kepukul tuh sakit gitu, kita biar sadar gitu. Oh kepukul tuh sakit gitu, dan kita juga jadi tega gitu, jadi nggak ditarik-tarik tangannya. Itu kerasa banget loh. Kalau gue coach Tarun Derajat gue pernah bilang di sini yang kalau mau latihan tarun derajat buat sehat, mending kalian pulang tidur makan yang teratur. Kalian kesini buat kuat. Betul. Pikir gitu. Itu betul. Jadi tergantung kita maunya apa. Kalau kita cuma mau sehat, ya udah. Kalau mau kuat, ya begini caranya gitu. Latihanlah dengan yang levelnya lebih tinggi lagi supaya kita jadi lebih kuat. Iya katanya kalau G langsung mau ground and pound-nya Coach Max langsung. Iya. Kenapa Coach? Iya benar. Jadi itu yang saya bilang. Jadi orang kan gini ya, orang ngelihat ground and pound doang, gampang. Saya bisa gini, waktu dulu pertama kali kalian belum mengamati UFC, kalian ngeliat orang duduk terus kalian ground and pound lawannya di bawah KO, pasti kita akan mikirkan ground and pound gampang. Pasti kan semua gitu kan. Misalkan John Jones dudukin lawan di bawah terus dipukulin, gitu doang gampang ya. Itu akan terbersit pikiran, gue juga bisa.
Nah makanya saya bilang datang ke sasana saya, tunjuk atlet saya yang paling junior, kalian dudukin, pukulin dia, coba lihat bisa nggak? Nanti tiba-tiba kalian lagi mukulin, tiba-tiba kalian ada di bawah. Iya. Kalian lagi mukulin, tiba-tiba kaki kekunci. Kalian lagi mukulin, tiba-tiba kalian kena kuncian, atau kena reversal, atau kena sweep. Nah itu yang terjadi. Segitunya, iya. Ya gitu loh. Makanya nggak mudah. Jadi posisi ground and pound itu sendiri kelihatannya mudah, tapi itu justru yang paling sulit. Sebelum dia bisa melakukan ground and pound, dia harus bisa namanya melakukan positioning yang bagus, terus weight distribution yang bagus, cara mengatur nafas yang bagus. Banyak sekali detailnya dan cara pukulan yang membuat pukulan itu jadi 4 sampai 5 kali lebih kuat pada saat di posisi ground. Itu ada, itu dibedah. Dibedah sedetail itu, sekecil itu, gerakan sekecil itu. Jadi semua gerakan ada alasannya, ada desainnya. Jadi waktu kita ada di sini, kita bergerak ke sini memang udah dilatih tahunan. Udah didesain. Bukan gue lagi pengen begini aja, ya udah begini aja. Spontan, nggak ada yang spontan. Di MMA semuanya udah didesain. Bayangin kalian lawan atlet yang udah latihan 2 tahun, 3 tahun, di posisi itu udah didesain sama dia, dilatih bertahun-tahun sampai muscle memory, explosive power, terus kalian sebagai orang yang lihat kayak gampang lah cuma dudukin pukulin gue juga bisa. Silahkan dites. Iya. Soalnya tadi coach tuh bilang tuh yang itu tuh yang kita kemarin minggu lalu ngobrol tuh soal Randy Pangalila tuh. Yang kan banyak yang komentar kalau Randy Pangalila mah nih hoki doang. Tapi kalau kata coach kan itu muscle memorinya Randy Pangalila kan coach. Iya, gini ya. Memang persiapan, secara persiapan ya. Waktu pada saat Randy persiapan dia memberikan waktunya totalitas dan menganggap ini hidup matinya dia. Sedangkan KJ kan dia lihat Randy dia bukan atlet, jadi levelnya pasti jauh di bawah. Ya di bawah dia pasti akan beranggapan seperti itu kan. KJ akan beranggapan bahwa memang levelnya Jackson Carmela ini udah atlet PON, udah nasional, udah juara 8 kali ya. Nah, dia akan berpikir bahwa ini masih bentar aja. Jadi dia persiapan kurang, pemanasannya juga enggak, ya. Dan pada saat bertanding dia langsung keluarin 100%, enggak ada pemanasan sama. Itu paru-paru bisa kaget, jantung bisa kaget, ya. Terus akibatnya stamina jadi pendek. Nah udah stamina jadi pendek, 1,5 menit dia coba Randy jatuh bangun lagi, bangun lagi, sampai yang ketiga dia kesandung bangun lagi, terus kena counter pukulan dari Randy, itu bikin dia kaget. Nah di situ titik dia mau coba untuk narik napas, karena di situ ronde satunya dia bukan di locker room, ronde satunya dia langsung di atas. Harusnya ronde satunya di locker room, ya dia pemanasan dulu, istilahnya itu loh. Jadi begitu naik nanti dia udah panas badannya. Nah dia tidak melakukan itu karena dia cornerin teman-teman dia, ya kan? Jadi pada saat jadi pada saat dia naik dia belum sempat pemanasan. Sedangkan waktu saya ke locker roomnya Randy, saya pengen kasih semangat Randy dan Jackson. Saya nggak ketemu Jackson, saya ketemu Randy itu udah basah kuyup. Habis udah basah kuyup, udah kayak orang lagi bertarung di situ. Dia udah kayak bertarung 2-3 ronde di situ gitu. Saya ngelihat dia, ini berarti udah siap. Karena kan sewaktu persiapan dia tanding MMA juga perlakuan saya seperti itu. Saya suruh dia pemanasan dulu ya. Terus saya suruh dia fokus, pemanasan, tenangin hati, tenangin pikiran. Nah, itu yang dilakukan Randy. Nah, pada saat dia bertarung, memang gini, Jackson Carmela nggak bisa dipungkiri bahwa dia skillnya di atas PON. Iya, dia di atas dari Randy gitu kan, karena dia memang juara Muay Thai. Tapi gini, Randy juga bisa catch up itu dengan ketulusan hati dia untuk berlatih, ya. Semangat dia untuk berlatih. Akhirnya apa? Segala kekurangan dia itu dengan semangat dan kepercayaan diri dia itu luar biasa loh mindsetnya dia. Dan pada saat bertanding setelah di counter sama Randy itu dia langsung Jackson langsung mau tarik nafas, dan pada saat clinch Jackson mau coba lagi clinch itu kena ya rusuk kirinya di lutut, itu satu masuk. Saya kan ada paling depan di situ, pas ada di depan situ saya lihat masuknya keras, masuk keras, itu satu di titik yang sama, ya, rusuk sebelah kiri. Nggak lama dari itu si Randy melakukan push kick di titik yang sama lagi. Dan di situ ya
udah terkena 3 tuh, kena kepala pukul, kena lutut di rusuk kiri, terus kena push kick di rusuk kiri juga. Dan pada saat Randy melakukan tendangan tipuan sebelum dia back kick, mau di counter, Jackson maju dengan sekuat tenaga dengan straight kanan. Pada saat dia maju, si Randy juga dengan seluruh tenaga dia menendang back kick dengan tumit dia. Dia masuknya sangat telak di titik yang sama. Jadi kalau ada yang bilang ini apa namanya hoki kebetulan, hoki itu bisa tercipta dari latihan keras. Nggak ada hoki bisa tercipta kalau tanpa latihan keras. Ya apalagi lawannya sebagus ini. Jadi kalau dibilang hoki ya memang hoki. Hoki itu harus dibarengin dengan kerja keras. Nggak bisa cuman hoki tanpa kerja keras. Gitu ya. Contohnya apa? Bayi emang bisa hoki lawan Jackson Carmela? Ya nggak bisa lah. Ya kan? Ya harus orang yang berlatih juga. Nah di situ. Jadi kalau ada yang bilang ini settingan, kalau saya bilang enggak. Ya, saya bilang memang si Jackson ini mau KO-in Randy. Itu lihat lutut dia terbang setinggi itu, jatuh seperti itu. Orang normal nggak bisa bangun. Betul. Dilihat depan saya gitu. Si Jackson nggak ditahan-tahan power dia lompat kena duk tidur hilang. Jatuh ancang-ancang lagi tiba-tiba. Dan jatuhnya Randy itu ya itu jatuhnya kayak lutut hilang tiba-tiba terus jatuh itu nggak bisa orang acting kayak gitu. Sulit. Jadi kalau ada yang bilang itu settingan, kalian coba olahraga latihan lebih lama, coba sparring lebih lama, jadi kalian bisa tahu itu acting apa enggak. Saya ada di row paling depan, saya lihat. Jadi saya bisa lihat, oh iya nih. Saya pikir Randy udah KO. Yang pertama, terus dia bangun lagi. Yang kedua saya pikir KO, dia bangun lagi. Karena memang pada saat kita latihan, Randy kita shark tank, kita bikin dia itu mentalnya kuat. Jadi mentalnya udah teruji. Kita bilang, nah makanya dia bangun lagi. Karena dia selama hidupnya di bertanding MMA sorry ya, jauh lebih keras daripada stand up. Sorry itu sih. Iya komedi kan cuman komedi. Iya, bukan stand up bukan itu. Komedi. MMA sama stand up fight. Maaf, jauh lebih keras. Iya, karena apa? Karena banyak unsurnya. Ada pukulan, ada tendangan, ada bantingan, ada cekikan, ada kuncian, ada ground and pound. Ya, jauh lebih kompleks dan glove-nya kecil. Kalau kena lebih keras. Jadi dia udah terbiasa, mentalnya sudah terlatih. Waktu latihan sama saya pukul beneran si Randy. Oh iya gitu. Pasti itu Coach. Ya kan pernah saya tunjukin lah videonya. Nah, jadi memang mentalnya. Jadi kalau dibilang kalau Randy hoki, ya apa yang salah sih dari hoki? Semua orang butuh itu. Dan keberuntungan kan kita yang buat. Keberuntungan itu kita keberuntungan berapa persen itu kita yang ciptakan. Banyak faktor. Jadi kalau dibilang Randy hoki ya. Dia lucky punch ya. Iya, tapi dia latihan keras. Makanya jangan jadi mendiskreditkan usaha dia gitu. Kalau kena dirusuk 3 kali berturut-turut kayak 2 kali berturut-turut gitu tuh itu udah ini nih kayak udah muscle memory kayak oke, setiap gua gua latihan coach selalu naruh gua mitnya di sini. Jadi kalau misalnya kalian bilang itu kebetulan, coba kalian rasain, ajak teman kamu lutut sini kamu, terus push kick sini kamu, terus backing sini. Dalam waktu di bawah 30 detik langsung, nggak ada istirahat, deng. Coba rasain. Wah langsung itu tewas itu di lokasi. Dan itu dilakukan pada saat kalian udah ngos-ngosan. Jadi suruh plyometric dulu gitu. Ya 1,5 menit ya jumping jack. Udah plyometric udah ngos-ngosan kan. Habis ngos-ngosan dipukul kepalanya, di lutut, di push kick, di back kick. Coba kalian rasain. Dan sekuat tenaga ya. Iya, bener, enggak boleh setengah-setengah. Iya. Kebanyakan nonton sinetron tuh orang yang bilang semuanya tuh skenario. Iya. Aku mah enggak usah dilutut, diginin aja udah kalah nih kayak gini. Terus. Jadi ya kita gini, begitu kita latihan, begitu kita masuk ke dunia itu, rasa respect itu baru muncul 100%. Seperti yang saya cerita kemarin, Pak Ardi Bakri, dia juga karena dia benar-benar pengen tahu, dia menjadi promotor MMA, dia harus tahu rasanya main. Kalau ya pemain sepak bola kan kita jadi promotor bola, gue pengen lah main bola, tahu nih gitu. Ya kita juga jadi promotor MMA, dia juga pengen tahu. Oh ya dia ikut latihan, dia ikut sparring, dia tahu rasanya. Jadi dia bisa respect banget sama fighternya. Sebelumnya dia udah respect, begitu dia latihan dia jadi jauh lebih respect. Dan dulu dia bilang, oh
Dulu gue komentar kayak gampang ya. Kayak gampang, tapi begitu gue coba, gila kompleks ya. Nah salah satunya yang saya bilang tadi, ground and pound. Kita balik lagi nih, ini paling high percentage ya, Finish. paling dangerous ground and pound. Setelah itu apa kedua? Rear naked choke. Itu yang second ya. Di bawah dari ground and pound. Ketiga apa, Coach? Itu harus dilatih justru. Repetisi. Itu yang justru porsi latihannya itu yang harus paling banyak. Naked choke ground, itu. Iya, rear naked choke, terus ground and pound, ground and pound, terus rear naked choke, terus ada lagi guillotine choke, ya, head, ya, side choke, triangle choke, itu yang 3 ini juga masuk di situ top list, ya, yang paling banyak finish. Justru knockout pada saat berdiri itu paling sedikit, nggak nyampe 1%, mungkin 1% aja. Dan kalau kita mau coba total ya, jadi kebanyakan di TKO, dipukulin, early stoppage, di stop, bisa itu kan. Jarang tuh yang KO bersih teng. Itu kalau kita total dari berapa ribu pertandingan, pilihin KO-KO-nya, coba nyampe 1% nggak? Iya benar. Tapi ground and pound itu bisa mencapai 35%, bahkan sampai 40% di one pride. Jadi yang harus dilatih apa? Dudukin lawan di bawah, ground and pound di bawah. Itu yang dilatih pertama. Gitu. Jadi saya ngomong begini supaya didengar sama semua orang, terutama atlet-atlet juga yang di MMA. Jadi coba latihnya jangan terlalu comfort zone. Saya senangnya stand up fighting. Gua nggak mau latihan ground fighting di bawah, mukul-mukul di bawah. Akhirnya pukulan ground and poundnya nggak ada bobot. Sorry to say. Sorry to say. Gue latihan pukulan ground and pound bertahun-tahun dari tahun 2000 sampai sekarang. Latihan lebih banyak pukulan ground and pound dibandingkan pukulan ke heavy back. Heavy back kita taruh di bawah, kita pukul ke bawah. Beda bobotnya, cobain aja. Gitu loh. Dan itu sebenarnya kalau soal pukulan juga nih coachnya nyambung ke Abu Dhabi juga ya. Tadi kita juga bahas soal refleks yang tadi Randy Pangalila itu adalah refleks yang dilatih terus, jadi muscle memory ingat. Betul. Kan di Abu Dhabi Chito Vera kan nggak pernah di knockdown. Tiba-tiba dia kena knockdown sekali pukul gitu terus dia jatuh kan. Tadi mau aku lanjut tuh dari omongan coach yang bilang jumlah knockout yang clean itu tuh 1% karena Joe Rogan juga pernah bilang di podcastnya bahwa sebenarnya power itu gifted gitu, karena kayak di One Pride yang bisa clean kayak gitu kan kayak Rudy Ahong, JK Saragi gitu. Dan yang Abu Dhabi itu Davison Figueiredo itu tuh emang gifted punya power segitu absurd itu gitu. Dulu kan dulu kan flyweight tuh sempat mau jadi divisi mati karena orang-orang bule kan posturnya beda dong. Kalau di kita flyweight paling mempesona gitu. Kalau di sana kan flyweight dibilang kelasnya kerdil gitu kan. Terus pertarungannya ya untuk penikmat ground seru lah. Demetrius Johnson beratraksi di sana. Tapi untuk orang-orang bule di situ kan yang seneng brute force kayak ini orang-orang kerdil mainnya pasti poin-poin atau nggak submisi. Nah dengan hadirnya Davison Figueiredo yang badannya kecil tapi power gede, dikasih gift ini kan power yang orang mental-mental dan terbukti dia naik ke bantam. Chito Vera yang segitu dini sama Sean O'Malley, ditonjok sama Sean O'Malley, nggak kenapa-napa. Ini knockdown gitu kan. Emang gifted itu tadi, power tuh. Soalnya ngobrol sama coach juga tadi masalah Sean O'Malley, Topuria juga kan mau main lawan Max Holloway di 308 Abu Dhabi juga. Kita cerita tuh sama coach tadi pas awal datang, kita tuh ngobrol soal Topuria tuh kayak Sean O'Malley-nya Federer. Karena kan dia kan ibaratnya tuh Sean O'Malley ini kan beberapa pertandingan dapat lucky shot gitu kan. Sniper. Kayak sniper. Tadi ngobrol soal sniper, lucky shot gitu. Tapi ternyata pas tadi coach jabarin soal Randy Pangalila, berarti kan Sean O'Malley latihan lucky shot itu segitu. Pasti, seumur hidup itu kok seumur hidup latihan lucky shot ini. Dan sekali dapat langsung tepar. Jadi kalau orang bilang hoki tuh, gue latihan untuk hoki tiap hari. Ada yang ternyata begitu coach ya. Ya iyalah, kan keberuntungan. Momennya itu datang, nah ini. Iya benar-benar. Ya harus ada keberuntungan dong. Kalau nggak ada keberuntungan nih, begitu kita pada saat kita mau tanding tiba-tiba kita minumannya ternyata bikin kita sakit perut, ya udah kita sial nggak bisa tanding. Ya kan harus ada keberuntungan juga. Nah ini tapi ini keberuntungan yang kita desain. Momentum yang muncul di pertandingan tuh kayak misalkan kalau aku boleh nyimpul itu kayak Floyd Mayweather dengan pull up defense pull up counter. Kan dia selalu pas jaraknya dia udah distance-nya udah pas, dia bakal majuin muka, dia turunin guard-nya. Ketika lawannya itu mukul,
Dia sway sambil straight. Nah itu tuh counter. Itu tidak akan terjadi kalau misalkan lawannya nggak mukul. Yeah. Jadi dia ciptain dulu. Nah pas momentum itu ada, kesempatan itu ada, diambil sama dia. Dan repetisi itu juga bang, kayak mungkin si Sean O'Malley kan latihan terus. Kan dia andalnya strike kanannya kan. Strike kanan. Terus waktu kemarin lawan si Aljo, yang si Aljo mau paksain takedown gak dapet, terus dia paksain maju-maju. Pas itu ada sepersekian detik yang udah refleks body memorinya itu karena udah ribuan kali latihan. Oh ini masuk nih. Langsung tidur. Walaupun ini ya, ini juga coach ya. Ini kan kemarin kita sempat bahas soal Leon Edwards sama Belal Muhammad yang dimana Leon Edwards terlalu fokus takedown, ternyata di atasnya terbuka, jadi signifikan strike Belal lebih banyak masuk. Dan itu ternyata kejadian lagi nih coach di Umar sama Cory Sandhagen, di mana Cory Sandhagen latihan terlalu banyak takedown defense, mungkin takedown defense super bagus tapi dia lupa jaga di atas, ternyata Umar paling banyak masuk. Nah kalau sebagai kan coach berarti lu udah banyak nanganin atlet. Itu tuh sebenarnya paling fundamental dilatih itu apa sih coach? Maksudnya takedown defense kah atau apa? Kan tadi kan udah ground and pound. Tapi kalau udah pertandingan yang paling krusial untuk dilatih terus-terusan apa coach? Nah, gini, ini sama nih jawabannya sama yang kemarin sebenarnya. Yang Belal gitu. Jadi mentalnya Cory Sandhagen, dia tahu gitu bahwa Umar nih groundnya lebih kuat nih. Ya takedownnya lebih kuat. Jadi dia karena keterbatasan waktu, dia melatih ya take down defense ya. Dia melakukan take down defense atau counternya pas saat lagi di grappling. Makanya dia beberapa kali pada saat Umar ada di back, dia berusaha untuk mengambil kakinya kan. Berusaha untuk melakukan knee bar ataupun leg lock gitu seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya kita punya waktu yang banyak, apa sih yang mesti dilatih? Ya kita berlatih take down-nya, kita berlatih ground fighting-nya, grapplingnya, submission-nya itu bukan untuk mentalnya, bukan untuk defense. Kemarin nonton dia benar-benar. Bukan untuk defense. Jadi memang gue pengen sebagus ini nih. Kayak misalkan gini ya, saat ini submission grappling terhebat di dunia nomor 1 tuh siapa sih? Gordon Ryan. Ya. Jadi mentalnya harus gitu. Walaupun kita bilang walaupun kita nggak sekuat Gordon ataupun nggak skillnya nggak seperti fight IQ-nya nggak seperti Gordon, tapi kita harus semangatnya seperti itu. Gua akan berlatih sehebat Gordon Ryan. Mentalnya gitu aja nggak apa-apa. Akhirnya membuat dia jadi latihan lebih rajin. Ya, dia nggak sadar udah setahun, 2 tahun, 3 tahun dia udah melewati beberapa pertandingan. Nanti pada saat lawan Umar Nurmagomedov, si Cory ini udah skillnya ternyata udah gila, takedownnya udah gila juga. Jadi yang ya itu ketidakseimbangan grafiknya, yang ini grafik striking lebih bagus, yang ini grafik grapplingnya lebih bagus. Nah ini ketidakseimbangan ini yang bikin akhirnya fighter ini sulit untuk jadi champion atau bertahan lama. Ya, jadi yang harus itu ya kita kalau kayak main game itu kita skillnya harus kita semuanya kita bikin naik 100. Jadi strikingnya 100, grapplingnya 100, stand up fightingnya 100, ground gamenya 100. Jadi semua skillnya itu kita maksimalin. Jangan gue latihan take down defense aja lah biar bagus. Padahal take down defense gue udah keras. Jadi itu ada kayak limiter dalam mental dia. Ada limiter sendiri. Mental block. Karena dia akan berpikir apa? Pasti lawan gue lebih bagus groundnya. Gitu loh. Jadi gue. Itu digunakan juga dalam bisnis gitu, dalam kehidupan sehari-hari. Mental block itu yang akhirnya, wah dia pasti lebih jago dari gue nih. Padahal nggak tentu juga gitu loh. Jadi sejago apapun lawannya, kalau kita udah latihan abis-abisan di situ waktu. Saya bilang sama murid ya lawan lu tuh jago take down-nya, tapi lu nggak usah takut. Lu udah latihan take down, lu ada kesempatan take down aja nggak apa-apa. Lawan lu jago nih strikingnya, karena dia mikir jagonya striking, jadi dia berusaha untuk nahan. Jadi pas lagi fight dia punya kapasitas nggak keluar semua. Dan gua akan bilang sama atlet gua, enggak lu. Kadang-kadang gua bohongin dikit, enggak lu pukulan lu sama dia sama kerasnya. Kayak lu kalau lu kenain dia, kayaknya dia bisa goyang KO nih. Ini kesempatan lu nih. Akhirnya apa? Dia jadi mukul, goyang lawannya. Jadi sebenarnya dia harus keluarin kapasitas yang ada diri dia 100%, tapi dia nggak keluarin karena mental block. Karena menganggap musuhnya lebih jago tadi coach ya. Iya.
Nah, itu yang terjadi ya sama Sanhagen tadi gitu. Dan terjadi juga sama Leon Edwards. Jadi makanya kejadiannya mirip. Mirip banget ya. Bahkan Umar malah memasukkan pukulan jauh lebih banyak dibandingkan Sanhagen. Sanhagen yang striker. Iya, Sanhagen kan striker. Dan pada saat di bawah juga take down-nya Umar memang udah saya lihat luar biasa sih. Perfect. Take down-nya perfect. Tinggal submission-nya aja yang belum finish, belum dapet kan. Karena wrestlingnya belum. Iya, dan Sanhagen jago. Iya. Jago kok tingkat 2. Itu jago banget. Jago, jiu-jitsunya jago sekali. Iya, tapi gitu. Ini apa? Kalau tadi coach bilang Sanhagen, Leon dia terlalu fokus sama takedown defense, saya jadi ingat ini coach. Oliveira versus Arman Sarukian. Itu sama-sama mentalitasnya grappling offense. Jadi kan kejar-kejaran dia di bawah. Wah, itu seru kan? Iya, seru banget itu kejar-kejaran itu. Istilah kalau kita pengen nunjukin ke orang awam apa pertandingan MMA nih, tonton nih supaya kamu tertarik grappling. Udah Oliveira Arman Sarukian itu. Kita kasih pasti mereka suka karena sama-sama mental offense. Kejar-kejaran dua-duanya enggak ada mental block. Dua-duanya ngerasa gue lebih jago dari lu. Gue gak takut sama BJJ Oliveira juga gue gak takut sama gulatnya Arman. Wah, seru banget. Itu seru, jadi dua-duanya attack. Nah, itu yang harus dilakukan Sanhagen. Jadi memang kayak software-nya dulu nih mesti betulin. Tapi itu Arman Sarukian, Coach Max tahu nggak yang Arman Sarukian lakukan di latihan waktu dia mau ngelawan Oliveira, dia pakai nafas para jet fighter akhirnya, tahu nggak tuh? Iya, Coach. Jadi beres pertandingan di YouTube-nya Arman ternyata ditunjukin bahwa mereka aku seneng ketika ada camp cornerman yang ya emang cornerman pasti pede dong dengan atletnya, tapi ya nyadar diri juga. Jadi si cornerman-nya tuh bilang kita tahu kita percaya sama atlet kita bakal nanggulangi BJJ-nya Oliveira. Tapi kita juga jaga-jaga kalau kekunci si Arman. Jadi mereka udah simulasi kena Darce-choke, coach. Jadi ada di YouTube ya ada simulasi kena Darce-choke. Simulasi nafas gitu. Dan ternyata kejadian kan di ronde 3 di Darce-choke. Kalau nggak latihan nafas itu tidur pass pasti. Out. Jadi latihan fighter pilot yang kalau misalkan pass out. Gitu. Nafas gravitasi gitu, nafas jizz gitu. Iya. Kenapa gokil? Ya itu berbagai metode untuk membuat badan kita lebih resistennya jadi lebih tinggi, ya kan, mentalnya, terus fisiknya, ya itu bagus sih. Apapun metodenya silahkan dicoba. Dan seperti yang saya mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa teknik-teknik choke itu sebenarnya dia itu bukan kena choke itu dia kayak berhenti nafasnya, bukan cuman itu hanya sebagian kecil gitu loh. Yang bagian terpentingnya adalah pada saat kena choke itu blood pressure dia, sirkulasi darah. Blood pressure dia itu akan bikin brain damage. Bisa brain damage juga kalau misalkan gadis. Iya dong. Jadi kenapa orang pingsan? Nih saya kasih tahu. Begitu kena choke, orang ada yang bilang gini, gue bisa tahan semenit 2 menit di dalam air, dalam air ya kan. Terus gue dicekek kayaknya gue bisa tahan 2 menit gitu, karena gue di air bisa. Enggak, ini beda. Ini hal yang beda. Ya kan? Tekanan air sama tekanan choke dari tangan ataupun dari kaki itu berbeda. Pada saat dia kena choke, ini otak ini kan lembut. Lembut ya, otak tuh lembut. Pada saat kena choke-nya begitu masuk secara sempurna, itu blood pressure itu akan menekan dan bisa menyebabkan brain damage. Makanya sebelum otaknya rusak, otaknya akan shutdown. Supaya menghindari kerusakan parah, bahkan menyebabkan kecacatan permanen. Ya, ataupun kematian. Jadi dia akan blackout. Ya, dia akan shutdown supaya nggak terjadi koslet atau kebakar lah, gitu istilahnya. Kayak inilah sekring aja. Sebelum dia terbakar, rusak, dia kan jatuh dulu, trek. Nah itu sebenarnya pingsan itu adalah sistem pertahanan tubuh, ya, sistem pertahanan tubuh supaya tidak terjadi fatalitas. Jadi makanya terjadi pingsan. Jadi blood pressure itu justru itulah yang paling berbahaya. Blood pressure-nya. Jadi tekanan di sini kan ada arteri karotid kiri kanan, ya, pembuluh darah yang besar di sini. Begitu di press ini kayak mau meledak kepalanya. Jadi bayangin nih orang waktu dicuk, ini ada balon kita pencet di sini meledak. Dor. Nah itu yang terjadi, meledak itu yang terjadi di kepala kita. Nah sebelum dia rusak, dia pingsanin dulu, teng. Ya, dan atlet BJJ udah tahu semua titik-titiknya itu ya, coach, untuk bikin itu ya. Iya,
Kayak karena kita latihan kan tiap hari. Dengan langsung praktek dengan teknik. Iya. Kan Gitu saya sudah merasakan. Iya kan udah Padahal itu sama Roy. jadi lu nggak nih nobar kemarin itu karena ada Coach Max nih kita tuh pengen yaudah deh kan waktu itu tebak-tebakan entrance. Oh iya show-nya. kalau Coach Max tebak-tebakan submission. Iya. Gua kan yang korbannya tuh. Coba. Iya. Waktu itu sama coach sama Mas Agus ya. Di triangle armbar. Oh, Roy. Roy. Oh, sama Roy Angga. Sorry. Ya. Kok Mas Agus sih? Di triangle armbar, terus gue udah bilang, oh ini kita cuma simulasi kan ya? Iya, cuma penempatannya doang kok, nggak pakai tenaga. Brut, kayak mau meledak pala gue. Iya. Itu tadi pakai tenaga atau enggak? Enggak Mas, saya nggak pakai tenaga. Jadi dia cuma naruh kaki, udah. Cuma berarti kaki di next nobarnya bukan tebak-tebakan teknik, tebak-tebakan pingsannya detik berapa. Lu jangan kayak gitu loh. Lu emang jahat nih. Tapi memang itu ya, itu yang G bilang tadi, yang si Roy juga anak buahnya Coach Max. Tapi kan lu kan nggak pakai tenaga kan? Dia bilang ini cuma simulasi. Iya, penempatan. Jadi tadi tuh gue ada sempat lihat video si Nina. Oh Nina. Jadi dia nantangin Alex Pereira untuk leg kick kakinya dia. Terus Alex Pereira cuma ngomong gini, oke, gue akan leg kick lo 1% tenaga gue doang. Cuma 1%. Terus di leg kick itu Nina udah cuma meringis. Cuma 1%. Disentuh gini doang. Iya, gitu. cuma 1%. Tapi kalau gue ini ya karena ngeliat kasus-kasus gitu. Praktisi bela diri kan itu all about repetition ya. Kayak si Alex Pereira, kayak si Israel Adesanya juga ngakuin kan. Apa yang bikin Alex Pereira leg kicknya mantep adalah dia ya karena repetisi dia tahu titik mana yang harus kena gitu. Dan sama kayak ini coach submission ada yang tua banget yang Oleinik yang dia andalannya Ezekiel Chok. Ya, Kenapa nggak semua kan dia submission di rekornya sampai 46 gitu kan, terus 41 Ezekiel Chok gitu kalau nggak salah. Nah, kan kelihatan kayak simple ya coach yang Ezekiel kayak rangkulan gitu aja. Terus kenapa cuma dia yang bisa ini? Ya karena dia saking repetisinya ini dalam, jadi tahu gitu mana yang kenanya gitu kan. Soalnya kelihatannya kayak rangkulan gini aja bang. Tapi mati semua gitu kan, sama orang tua lagi. Gitu terus masternya Hesiel Cok ya itu karena repetisi dan tahu titiknya itu. Kenapa itu coach? Jadi itu namanya Ezekiel Choke ya, salah satu teknik di Brazilian Jiu-Jitsu ataupun di olahraga lain ya, namanya choke ya, ngechoke dia dari posisi depan hadap-hadapan, terus dia ambil lehernya dan seperti RNC tapi di posisinya menekan lehernya. Nah itu karena dia latihannya pada saat sparring dilatih itu. Sama yang saya bilang kemarin, saat kita melakukan gerakan itu di drill berulang-ulang akan membentuk tenaga dalam. Jadi jangan bayangin kayak di Mortal Kombat ataupun di ini ya, Tekken atau Dragon Ball atau di Street Fight gitu, Street Fighter gitu. Game-game itu bukan. Jadi tenaga dalam para fighter ini bentuknya adalah yaitu. Jadi kita berlatih berulang-ulang. Ya, pukulan itu jab, kayak jabnya Muhammad Ali. Cuman jab doang tapi jadi juara dunia Muhammad Ali. Ya kan? Karena jab dia, footwork dia terbaik. Ya dengan jab dan footworknya dia, dengan body movementnya dia, head movementnya itu jadi juara dunia. Kenapa? Karena dia lakukan berulang-ulang. Kayak pemain badminton, dia cuman begini dikit, tek, tapi cus, kecepatannya berapa kilometer per jam gitu kan. Padahal cuman begini. Kenapa? Karena dia waktu dia smash begini dia latihan ribuan kali mungkin sehari. Ya, cuman begitu doang, lambung, umpan, tes. Sehari bisa ribuan kali. Kalau dikalikan setahun, dikalikan dia bertahun-tahun, 2-3 tahun dia latihan begini terus. Coba dia nggak usah keluarin tenaga, dia cuma gini doang, tek. Nah, bayangin kayak gitu. Nah, itu yang terjadi pada saat Roy ngalungin kakinya ke leher. Nah, dia itu udah latihan submission triangle udah 6, 7 sampai 8 tahun. Buset. Jadi ya termasuk salah satu submission dia kan. Jadi waktu kakinya ditaruh di leher, dia nggak usah keluarin tenaga, tapi kita udah bisa rasain pressure-nya, beratnya. Kayak orang bilang, coach kalau megang kok tangannya kayak nggak bisa lepas ya. Kalau saya pegang gitu, saya udah pegang gelangnya kok kayak nggak bisa lepas. Terus kayak tangannya kok kayaknya berat sekali ya gitu. Tangan coach kayak berat sekali, padahal coach beratnya ringan 70. Saya beratnya 100 kilo, 120 kilo. Tapi waktu saya ditekan kok saya nggak bisa bangun ya.
Ya karena kamu masih tenaganya tenaga kasar. Nah tenaga halus itu terbentuk atau orang bilangnya tenaga dalam lah kerennya. Ya tenaga dalam. Sebenarnya tenaga dalam itu adalah strength yang terbentuk. Strength yang terbentuk dari hasil latihan yang bertahun-tahun dengan drill yang begitu banyak ribuan. Ya, itu yang akan membentuk yang namanya inner power ya. Ya inner power ataupun orang bilangnya chi. Orang Jepang bilangnya chi. Ya, orang Indonesia bilangnya tenaga dalam. Semua atlet PON, atlet Asian Games, Olimpiade, ya, Olimpik, para Olimpian itu semua mereka adalah atlet terbaik dengan tenaga dalam di badan mereka, makanya mereka bisa jadi number one, bisa menjadi gold medalist. Kenapa? Karena mereka melatih itu dan itu yang menjadi tenaga dalam. Jadi jangan bayangin tenaga dalam itu yang mental-mentalan dulu, nggak usah pikirin. Kita pikirin yang ada depan mata kita dulu. Gitu. Nah, jadi itu yang dialamin. Kenapa? Kok kayaknya ditaruh aja kok berat gitu loh. Kayak mau meledak. Iya. Bukan berat lagi, coach mau meledak. Nah, kalau dibilang Roy jujur itu pakai tenaga belum? Memang jujur, dia orangnya jujur. Dan memang dia belum pakai tenaga. Kenapa? Itu karena udah dilatih. Udah dilatih dan otot kakinya ya itu sudah dilatih. Jadi pada saat dia cuman bikin simpul aja, cuman disimpulin aja gini, kita udah langsung kayak gitu. Nah itu real. Soalnya pas waktu gue di triangle armbar gitu, gue ngeliat mukanya Mas Roy, mukanya gak ada dendam, mukanya kayak mas-mas biasa aja kayak. Gak ada masalah. Gak ada kayak mati gue. Gak ada. Ngomong apa lu di atas panggung barusan? Gak ada kayak Cosmex gitu. Kalau lu gak submisi gue mati lu. Gak ada gitu. Gak ada pembuktian juga kayak masa sih dia gak pass out nih, kan gue petarung. Gak gitu kayak. Sebentar ya Mas, jadi ini bentar ya. Baik aja ngobrol. Nah ini udah Mas. tapi dia udah. Tapi emang tadi kan merah muka gue. Ini ya apa namanya tadi Sardo sounding soal Israel Adesanya. Nanti tuh sebelum udah kita ngomongin itu dikit ya coach ya. Cuma berarti sebenarnya kalau kita tadi ngomongin soal persiapan Cory Sandhagen segala macam, Volkanovski kalah itu juga persiapan terlalu singkat. Udah pasti fighter kalau persiapan singkat udah pasti 90% kalah tuh udah di tangan tuh coach. Iya betul. Short notice. Iya short notice itu pengaruhnya besar. Gini, memang ada perbedaan tinggi badan juga kan. Oh iya. Ada perbedaan tinggi badan kelas. Alex mesti dari feeder mesti ke light. Nah itu tentunya walaupun tinggi badan selisih 5 cm, 2 cm itu pengaruhnya besar. Jadi gini, kalau di olahraga combat sport atau olahraga bela diri, ini sebenarnya yang lebih kastanya lebih tinggi daripada berat badan adalah tinggi badan. Jadi tinggi badan tuh bisa dikatakan ini presentasinya ya. Tinggi badan itu jauh lebih menentukan orang ini strength-nya besar dibandingkan berat badan. Nah itu lebih paralel dibandingkan berat badan. Lebih masuk bukan lebih masuk akal, lebih logikanya di situ. Karena gini, orang semakin tinggi, kategori raksasa itu bukan dari berat badan, tapi dari tinggi badan, dari tulang. Kalau berat badan itu melebar menyamping. Ya, tapi kalau tinggi badan, nah makanya kalian orang-orang para pemain NBA yang tinggi-tingginya itu, mereka bayangin kalau mereka semua jadi atlet MMA, jadinya kayak John Jones semua. Nggak ada tuh kelas-kelas kecil kayak Demetrius Johnson, nggak ada. Nah, kalau mereka berlatih itu akhirnya jadi John Jones tapi ada ratusan gitu John Jones-nya. Pernah ada podcast yang bilang kalau misalkan LeBron James itu dia masuk UFC, itu UFC bakal disapu habis. Dengan dedikasinya LeBron James, dengan mentalitas atletnya. Mentalitas atlet yang dia latihan itu dan dengan fisiologinya dia. Itu pantesan Israel Adesanya berjaya sama kayak Sean O'Malley di bantam ya kan, jangkung sendiri gitu kan. Jalin Turner juga kan sebenarnya terlalu tinggi untuk lightweight. Cuma itu dia ngandelin power doang. Kevin Holland. Jadi kembali lagi ke tadi ya, Alex jadi mengalami kesulitannya di situ juga. Selain tinggi badan dia harus naik ke berat lightweight dan itu juga short notice. Jadi yang dihadapin ini udah dia juara, terus lebih naik, kita lebih naik ke kelasnya lebih berat dan short notice. Otomatis kalau begitu kan dia latihannya harus dirubah. Iya, nggak bisa. Persiapannya harus dirubah, gitu kan, menghadapi champion di sini. Dengan begitu ya itu menjadi PR. Jadi sebenarnya
PR-nya jadi jauh lebih besar untuk si Alex Volkanovski. Iya. Nah kalau Israel Adesanya sama Duplessis ini sebelum udahan nih coach, kan prediksinya gimana coach? Sekarang kan episode selanjutnya belum tentu ada coach Max lagi nih. Jadi apa coach untuk 305 nih kalau menurut coach? Kita nggak usah ngomongin Steve Erceg, saya ada sesi sendiri sama soal Steve Erceg Kai Kara France. Tapi kalau menurut Coach Max ini gimana pertandingan Duplessis sama Israel Adesanya? Israel Adesanya sebenarnya dia kena di mental dia. Pada saat dia kalah sama Plessis ya waktu itu ya. Sama Shane Strickland. Sama Shane Strickland dia dikenai di mental. Jadi dia perlu healing lah. Healing. Nah, saya nggak tahu nih dia bakal balik nggak. Kalau dia bisa balik ke prime, dia benar-benar prime, ini bakalan seru sih. Balik ke prime-nya Israel Adesanya sebelum kalah sama Strickland ya. Iya, pada saat dia mengalahkan si itulah Poatan. Iya, oke. Kalau dia bisa balik sampai prime itu, kan semenangnya ada. Kan semenangnya tetap ada. Tapi kalau dia mentalnya nggak balik, nah itu yang jadi PR. Dan kita nggak tahu nih dia apakah dia, kalau latihan kita bisa lihat lah. Tapi kalau dia punya mentalnya ini kita belum tahu. Apakah dia udah comeback bener-bener? Ataukah dia cuman Tapi coach megang siapa coach? Kalau saya megang siapa? Iya. Tak juga ya. Atau pertanyaan gini, di simplify gini, misalkan kita bilang style make fights-nya dari para petarung, stylistically-nya itu seandainya mereka berdua dalam kondisi yang prima. Ini pertanyaan yang paling enak banget, paling suka banget nih kalau misalkan aku tanyain. Kira-kira kalau misalkan coach Max itu ada di cornernya Israel Adesanya, kira-kira guidance atau advice apa yang bakal orang kayak Duplessis? Iya, untuk lawan Duplessis lu harus kayak gini nih. Duplessis soalnya eksplosif tuh coach. Iya, ya pasti dia harus bermain seperti yang dia prime pada saat dia seperti ngalahin Poatan. Ya, secara mental terus dia bisa ya dengan dia punya arsenal dia, striking dia seperti itu aja, dipertahankan aja seperti itu. Dan jangan banyak mikir itu take down defense, dia harus latihan ground fightingnya juga ya habis-habisan seperti dia itu. Saya kalau dia ada di corner Adesanya, saya akan ini latih dia juga di ground fightingnya sampai dia benar-benar cinta sama ground fightingnya, juga stand up fightingnya. Kita harus lebih ke mentalnya sih. Kalau saya ngelihat gini, dia udah punya semuanya. Betul. Dan dia juga latihan sama jujitsunya sama Andre Galvao. Andre Galvao ini salah satu godnya ya selain si Gordon Ryan di jujitsu. Dia skillnya sangat luar biasa sebenarnya. Cuman ya itu apakah dia nanti bisa lepas pada saat main di ground ataupun di stand up? Apakah dia ada mental block nanti? Itu sih. Iya, soalnya banyak yang bilang tuh justru di pertandingan ini lebih ke mental karena Israel udah capai semua yang ada di MMA, dia udah jadi juara, dia udah ngulang divisi, dia udah bukan cuma ngebantai middleweight, tapi dia bantai ulang middleweight gitu kan. Dan orang-orang melihat bahwa achievement tertinggi yang dicapai Israel adalah membalaskan kekalahannya dari Poatan dengan cara yang sesempurna itu gitu, dibikin tidur Poatan. Dan setelah itu orang ngeliat kayak apalagi yang mau Israel cari gitu. Makanya waktu ngelawan Shane Strickland orang lebih ngeliatnya kayak ini api kompetisinya udah padam gitu. Makanya waktu lawan Strickland, lawan Strickland kayak gini gitu. Iya kayak gitu. Gini, makanya. Saya waktu lawan Strickland sama si Israel Adesanya, saya juga menjagokan siapa sih yang jagoin Strickland? Siapa saya tanya? Nggak ada. Coachnya aja minus 600 coach. Iya nggak ada gitu loh. Nggak ada. Saya juga pasti gini, tapi ternyata betul itu kata Sardu bahwa apinya udah padam. Ya udah, apalagi yang mau dicari? Nah, nanti kalau Israel bisa balik seperti pada saat dia dulu, saya pasti megang Israel. Saya pasti megang Israel ya. Ya pasti. Daripada Duplessis ya. Tapi Duplessis ini lagi hot-hotnya mau membuktikan diri. Dia kan saat ini champion. Terus dia yang terpenting ya itu apinya masih besar. Yes. Gitu. Jadi kalau ditanya siapa nih, saya agak kesulitan. Ya kesulitannya ya itu. Kalau secara teknik stand up, gila sih. Adesanya one of the best. One of the best ya. Siapa? No debat. Iya. No debat. Dia tuh menyerupai Anderson Silva pada saat lagi prime gitu. Versi kan. lebih komplitnya kalau saya ngeliatnya justru lebih komplitnya dari Anderson Silva. Iya. Jadi
dan dia juara di stand up fight ini luar biasa. Iya, berbagai cabur. Iya benar. Jadi kalau dia bisa balik, cuman saya nggak yakin dia balik. Iya, jadi berat juga mau dukung siapa berat nih coach ya. Iya, jadi kalau secara feeling, aduh kayaknya Duplessis ya menang ya. Kalau feeling. Tapi kalau secara skill, wah kalau dia skillnya kayak dulu nih, Yeah. kalau dia balik kayak dulu nih, seperti waktu dia masa prime dia, habis semua. Iya, dan itu bakal ketahuannya berarti ketika mereka itu masuk di oktagon ngelihat mukanya sisa desanya ya, ngelihat matanya kayak oh iya nih. Makanya dari face off gak ketebak ya kalau dari face off media day gitu sebenarnya nggak bisa kita prediksi ya. Nggak bisa semua. Jadi makanya kalau kita prediksi gini yang lebih jadi nggak semua prediksi kita ini kalau misalkan kita salah prediksi, nggak semuanya salah sebenarnya. Karena kompleks. Iya, nggak sesimpel. Nggak sesimpel itu gitu loh. Penonton suka bilang tuh. Ada yang gini, dia nggak pernah mengulik, dia nggak pernah melakukan research. Dia cuma datang anak kecil yang lihat, gue pegang si ini. Sementara yang kita udah melakukan research ya. Seminggu 2 minggu kita research, wah kayaknya menang yang ini nih. Ternyata salah sama orang yang kagak research. Itu kan nggak berarti bahwa pengetahuan kita tentang prediksi ini salah. Enggak sesimpel itu. Nah, tapi orang-orang kan taunya lu pengamat tapi salah gimana? Ya nggak bisa gitu. Sering kok di kolom komentar ada kutukan Pak RT, kutukan bisa. Ya mereka ya wajar karena mereka nggak tahu hal ini. Kalau mereka sudah mereka pernah nggak mencoba jadi pengamat? Nah, gitu kan. Terus kalau mereka udah mencoba menjadi pengamat, coba memprediksi, terus dia lihat prediksinya nggak 100% tepat karena terlalu kompleks. Yang saya bilang tadi waktu ditanya, saya menganalisanya loadingnya jadi lama. Waduh, ini kenapa? Karena saya nggak tahu dia di balik layar itu sekarang behind the scene mereka bagaimana nih keadaan mentalnya. Iya. Makanya nanti di episode selanjutnya kita bahas detail tuh. Cuma kayaknya mungkin ada satu followers nanti mau datang sih bagus. Ini kan di episode ini khusus Cosmax nih. Ini kan pendapatnya Cosmax tadi soal Duplessis sama ini. Nah ini satu ada followers dia nggak pernah ikut bela diri emang. Cuma memang dia punya analisis cukup tajam lah berapa kali penonton setia nobar. Kemarin ada kan? Ada. Kemarin ada. Atau Cosmax yang aku bilang yang nih setiap dia datang nih dia pasti ngambil hadiah. Oh iya tahu. Kenal. Nanti episode selanjutnya kita undang bagus. Berarti nih. Gue ada nomornya. Full ada bintang tamu terus nih ya. Iya. Abis itu minggu depannya Cosmax lagi. Apa nanti yang berikutnya Pak kita? Berikutnya nanti ada kos kita di Sasana tuh nanti termasuk. Oh iya. Ntar kan podcastan juga di sana. Ada lokasi kos ya. Iya. Untuk pakai mikrofon ini aja kita yang di sini. Dan itu kita tinggal milih aja kan kemarin waktu Coach Max kasih tahu enggak ya ke aku ya. Fotonya iya. Ke gua dikasih tahu foto-foto gymnya. Oh keren bro. Ada banyak banget lokasi-lokasi podcast. Tapi di daerah Kelapa Gading ya coach nanti kita ya. Kelapa Gading. Ya nanti kita insya Allah ya kita lihat dulu mood kita siapkah kita untuk nggak masalahnya Alex Pereira 1% aja sakit banget ya. Jadi kita harus siap. Sekali lagi thank you buat Cosmax di episode kali ini udah datang lagi kan soalnya Sardo ngefans nih sama Cosmax nih. Saya juga ngefans lah sama kalian semua. Thank you Coach. Saya langsung ngintip kan. Wih ini orang-orang yang Cosmax itu pas lu tanding dia nge-komen lu tahu nggak? Dia komen di postingan lo yang terakhir di Instagram. Oh iya siap. Tapi lu kalah lah. Iya tapi kan udah dikasih lihat videonya. Tadi kan udah dikasih tonton. Ya pokoknya buat Cosmax sehat-sehat terus nanti kita sama-sama. Masih mau datang kan ke podcast? Datang dong. Asik. Jangan lupa video JKT48 untuk editor kita ya. Dimas ya. Iya. Kenapa? Dimas editor. Dia terus hubungannya sama Coach Max apa? Coach Max itu lagi ada project bareng. Oh. Ini hari ini aja kayak kita lagi pas syuting Kemal jam segini bisa nggak soalnya saya ada big reading, saya ada promo film Cosmax bro. Sebelum makin terkenal kita harus pegang lu di podcast ini. Sebelum mahal orang mau udah terkenal di sini. Tidak dia. Iya saya lagi nih. Janganlah kita jadi orang tuh jangan sampai seperti itulah. Maksudnya kita harus tetap inilah ya. Humble ya. Ya pokoknya thank you Cosmax udah mau datang. Saya juga thank you. Diundang ke UFC, diundang ke podcast. Sehat-sehat juga buat promo filmnya juga semoga lancar, buat syutingnya juga. Dan buat yang nonton, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu minggu depan.